Berita Timnas hari ini. Erick Thohir angkat bicara terkait pertemuannya dengan Emil Audero dan buktikan bahwa para pemain naturalisasi tidak meminta bayaran. Berikut ulasannya. Timnas U23 Indonesia sukses mematahkan prediksi media Vietnam usai mengalahkan Australia di Piala Asia U23 2024. Kekalahan 0-2 dari tuan rumah Qatar pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 menempatkan Indonesia pada posisi sulit di matchday kedua kontra Australia. Sehingga tak sedikit yang memprediksi bahwa Garuda Muda akan kembali menelan kekalahan dari Australia. Salah satunya datang dari media Vietnam Sohaven. Sebelum pertandingan, Soha tak segan memprediksi Indonesia akan kalah hingga 0-3. Piala Asia U23 2024, prediksi Timnas U23 Indonesia versus Australia, skuad Garuda Muda berisiko tersingkir lebih awal, tulis Sohaven. Prediksi komputer super yang paling mungkin terjadi di pertandingan ini adalah Australia menang 1-0, 2-0, dan 3-0 imbuh mereka. Namun Indonesia pada akhirnya mampu membalikan prediksi tersebut. Menghadapi Australia, pasukan Shin Tae-yong berhasil menang 1-0 walau hanya mencatatkan 36% penguasaan bola. Dari segi peluang, Indonesia mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran dari 8 percobaan. Namun satu-satunya peluang tepat sasaran itu berhasil membuahkan gol. Sementara Australia yang melepaskan hingga 21 tembakan gagal menciptakan gol. Ternyata kemenangan Indonesia U23 atas Australia U23 berdampak luas. Hal itu membuat panas sebagian masyarakat Vietnam. Melansir dari media nasional Vietnam yaitu Soha, netizen setempat mulai membandingkan penampilan negaranya dengan timnas Indonesia. Netizen Vietnam memuji penampilan timnas Indonesia yang cukup solid dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Lini bertahan Indonesia U23 hari ini bermain lebih matang, cukup efektif. Mereka juga tidak melakukan kesalahan konyol, tulisnya. Tidak hanya itu, publik Vietnam bahkan berani mengecilkan permainan yang ditampilkan negaranya saat melawan Kuwait dan justru memuji timnas Indonesia. Meskipun lawan Kuwait yang tidak terlalu kuat, Vietnam U23 menghadapi kurangnya koordinasi yang berkualitas, ujarnya. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan Indonesia U23 saat melawan Australia yang berkelas tinggi. Pergerakan menyerang Indonesia juga sangat tajam, sambungnya. Tak hanya media Vietnam, sorotan juga terjadi dari media internasional lainnya. Sejumlah media raksasa internasional menyoroti kekalahan memalukan timnas Australia U23 dari timnas Indonesia U23. Media terpercaya dari Inggris, Daily Mail, menuliskan judul harapan Australia U23 untuk mendapatkan medali Olimpiade. Mendapat pukulan telak karena Oli Roos yang menyedihkan kalah dari timnas Indonesia U23, yang berada di peringkat bawah yang dapat membuat mereka kehilangan kualifikasi ke Paris. Media besar Inggris lainnya, The Guardian, juga turut memberitakan Australia U23 yang takluk dari timnas Indonesia U23 dengan Oli Roos yang tumpul menderita kekalahan yang merugikan dalam kualifikasi Olimpiade Paris. Sementara media hiburan dan olahraga ternama dari Amerika Serikat, ESPN, juga memberikan perhatian kepada Mohamed Toure dan kawan-kawan. Oli Roos yang tumpul mengalami kekalahan yang memilukan dalam kualifikasi Olimpiade, media Australia News tidak menyangka Oli Roos bisa dibungkam timnas Indonesia U23. Oli Roos yang kurang produktif dalam mencetak gol terguncang setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Indonesia. Ketua Umum PSSI angkat bicara. Erick Thohir membuktikan bahwa pemain naturalisasi benar-benar membela timnas Indonesia dengan hati mereka dan tanpa dibayar. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditanya terkait hasil pertemuan dengan Emil Audero. Menurut Erick Thohir, pertemuannya dengan kiper Inter Milan itu merupakan sebatas silaturahmi saja. Di sisi lain, Erick Thohir tak menutup kemungkinan bahwa sang kiper bersedia untuk membela timnas Indonesia. Namun Ketua Umum PSSI itu tak akan memaksa Emil Audero untuk masuk di skuad Garuda. Saya berbicara kepada Emil Audero bahwa kami PSSI tetap terbuka kalau mau membela timnas Indonesia. Tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat 19 April 2024. Hal itu juga tertuang pada para pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini. Erick Thohir juga memastikan bahwa tidak ada proses pembayaran untuk meminta pemain keturunan itu untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya mereka membela timnas Indonesia karena memang dari hati bukan paksaan.
Silakan cek para pemain yang ada di timnas Indonesia. Jangan ada stigma pemain bayaran, ucap Erick Thohir, mereka semua mau bela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI, tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela merah putih, tambah Erick Thohir.